Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi sama aku Galuh Taher. Nah, kali ini aku mau buat konten tentang basmi Davide at Imperial Lokal. Atau bahasa Indonesianya basmi orang-orang yang suka mengadu domba. Nah, jangan salah makna dulu. Jadi yang dibasmi itu adalah karakternya atau sifatnya yang buruk. Jadi bukan orangnya. Kalau orangnya nggak boleh, karena itu bakal melanggar hukum. Jadi sifat-sifat atau karakter yang buruk yang perlu kita basmi. Karena kenapa? Karena itu adalah hama. Nah, katakanlah orang yang seperti itu adalah hama gitu guys ya. Nah, aku sering banget tuh ya mendapati orang-orang yang seperti itu baik di lingkungan pertemananku, lingkungan keluargaku, lingkungan kerjaku, itu pasti ada orang-orang yang seperti itu gitu. Dan aku benar-benar gak respect dengan orang yang kayak gitu ya guys ya. Karena kenapa? Karena yang pertama dia mengganggu yang namanya perdamaian. Terus yang kedua dia mengganggu atau merusak yang namanya keharmonisan gitu guys ya. Karena hobinya orang yang seperti itu ngelihat orang lain itu berantem. Ngelihat orang lain itu ribut gitu. Dia tuh seneng ketika ngelihat orang lain itu ribut. Nah, makanya aku di sini benar-benar gak respect dengan orang yang seperti itu. Nah, perlu kita ketahui guys, jadi ciri-ciri orang yang seperti itu sederhananya salah satunya adalah ketika dia berbicara dengan kita, dia pasti menjelekkan orang lain. Nah, itu ciri-cirinya yang pertama ya guys ya. Terus yang kedua, ketika berbicara dengan kita, dia pasti menjelekkan orang lain atau mengadukan omongan orang lain di belakang kita yang sekiranya memicu emosi kita gitu guys ya. Nah, itu ciri-ciri sederhananya, ciri-ciri sederhananya seperti itu. Nah, makanya ketika kita berbicara dengan orang yang seperti itu, untuk menyingkapi orang-orang yang seperti itu, yang pertama kita jangan mudah percaya dengan omongannya. Karena kalau kita mudah percaya dengan orang tersebut, maka ya goalsnya dia tercapai gitu loh. Ribut itu tercapai ntar kenanya. Nah, terus yang yang kedua, ketika dia menyampaikan sesuatu ke kita gitu, menyampaikan sesuatu atau omongan orang lain yang bersangkutan dengan kita atau menjelekan kita di belakang, terus dia menyampaikan ke kita, nah kita harus benar-benar memfilter dulu, benar-benar memfilter, kita klarifikasi dulu, benar-benar jangan sampai langsung percaya gitu ya guys ya. Kalau langsung percaya juga bahaya juga, pasti goalsnya tercapai lagi, ribut lagi, berantem lagi, itu yang benar-benar dipengenin sama dia tercapai. Makanya dengan orang-orang yang seperti itu kita benar-benar perlu menjaga omongan gitu guys ya. Karena kenapa? Karena dia menjelekan orang lain depan kita, mungkin di belakang kita juga dia menjelekan kita gitu loh guys ya. Terus kemudian dia menyampaikan omongan orang lain ke kita atau ngaduin kita, entar juga omongan kita diaduin lagi ke dia. Makanya kenapa ketika berbicara dengan orang yang tertentu kita benar-benar harus menjaga. Nah, dan pengalaman gua, aku benar-benar sering, dan salah satu contohnya itu zaman waktu aku kuliah. Aku ada salah satu orang di circle aku, di circle tempat ngopi aku gitu ya, teman-teman ngopi lah biasa anak-anak kuliah. Itu ada orang yang seperti itu, dan katakanlah waktu itu aku ada 10 orang. Ada 10 orang yang itu kita suka nongkrong, main bareng gitu ya. Nah, dan sometime waktu itu jadi pada jelek gitu loh. Jadi tuh hubungannya itu jadi rusak gitu. Semua dari satu circle itu hubungannya itu jadi rusak. Nah, dan di situ teman yang A bilang ke aku gitu, teman yang B bilang juga ke aku. Nah, ini kenapa ya gitu. Dan waktu itu aku langsung berpikir ya, langsung aku juga mencari informasi lagi ya. Dan akhirnya di situ aku curiga dengan satu orang itu. Dan aku curiga dengan satu orang itu, dan kemudian aku kumpulin semuanya. Aku kumpulin semuanya, dan akhirnya ketemulah satu titik di mana dia mengaku gitu. Mengaku dia suka menyampaikan omongan-omongan ini, padahal itu sebenarnya nggak terlalu serius-serius banget ya, tapi dia mengompori, karena ya orang-orang yang seperti itu ya mengompori emosi kita, mengompori emosi orang lain, terus kemudian diaduin gitu. Akhirnya jadilah ribut di sana. Nah, kayak gitu guys, udah bener-bener waktu itu pada akhirnya karena bener-bener dia dibilangin juga udah nggak bisa ya guys ya, udah nggak bisa gitu diomongin baik-baik, dinasihatin untuk membuang karakter-karakter atau sifat yang seperti itu. Ya, akhirnya ya tidak mau ya aku harus membunuh karakternya gitu loh. Karakter yang seperti itunya, bukan karakternya, karakter yang jeleknya itu. Jadi sifatnya itu pembunuhan karakter gitu ya guys ya. Jadi kalau aku karena saking gak respectnya saat itu, ya yang aku lakuin ya udah membunuh karakternya aja gitu loh. Dan ya kasihannya ketika orang udah terbunuh karakternya, dan kenapa aku melakukan itu waktu itu gitu ya guys ya. Karena menurutku sah-sah aja sih. Sah-sah aja sih, karena kenapa ya, itu merusak hubungan orang banyak gitu ya guys ya, karena satu ulahnya dia gitu loh. Makanya ya udah aku bunuh karakternya aja gitu saat itu ya sama teman-teman ya. Ya ketika orang udah terbunuh karakter, maka ya udah, ketika dia berbicara apapun nggak akan dipercaya gitu. Ngomong apapun juga ya udah dianggapnya sampah aja gitu loh. Nah mungkin itu sih nggak kurang baik juga sih guys ya, yang ngelakuin pembunuhan karakter secara itu kurang baik sih menurutku ya.
Tapi ya mungkin kita menasihati, terus cara kita aja menyikapi orang kayak gitu ya guys ya. Kalau misalkan dia belum keterlaluan gitu. Nah kalau misalkan udah keterlaluan ya itu terserah siapa boleh buat, mungkin ya dibunuh karakter mungkin juga ya sah saja sih. Pembunuhan karakter yang sifatnya mengadu domba ya gak masalah sih menurutku ya guys ya. Karena kenapa ya, itu ya hama sih menurutku ya, dan hama itu perlu dibunuh gitu loh. Dan yang dibunuh itu bukan orangnya guys ya, jangan salah makna lagi, karakternya nih, karakternya bukan orangnya gitu loh. Kalau misalkan orangnya janganlah, itu melanggar hukum. Nah karakter yang suka mengedombanya ini loh yang perlu disingkirkan gitu, yang perlu dibasmi gitu loh. Karena itu adalah menurutku hama gitu guys ya. Nah kayak gitu guys, jadi menurutku ya orang-orang yang seperti itu pasti banyak ditemuin di mana-mana, dan kita perlu hati-hati ya dengan siapapun berbicara, juga kita perlu dijaga ya guys ya. Jangan sampai kita ketika berbicara tuh asal gitu guys ya. Jangan merasa bahwa kita berbicara di belakang aman, kemudian kita menjelek-jelekan orang lain. Itu jangan, karena kenapa, pasti ada orang yang seperti itu dan kalian nanti bakal disampaikan, diaduin gitu ya. Dan nanti hal-hal yang tidak diharapkan seperti berantem, ribut itu bakal terjadi gitu loh. Nah, makanya menurutku perlu di situ kita untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu tuh dengan cara-cara halus ya, baik kayak dari kita pribadi lah, jangan mudah percaya, mengfilter, terus mengontrol emosi gitu loh guys ya, biar tidak terjadi hal-hal yang diharapkan. Karena kalau kita sampai mengucilkan dia sih itu ya jangan sih, kasihan juga gitu kan ya. Cuma ya itu pilihan kalian sih semua sih. Cuma aku di sini hanya sebatas sharing aja sih, sebatas sharing dan apa yang aku rasain gitu, dan benar-benar apa yang aku tahu, pengalamanku gitu. Jadi di sini aku sharing itu selalu apa yang aku rasakan, dan aku selalu menyampaikan apa yang aku tahu gitu loh. Jadi aku nggak, yang ngapain kita sharing sesuatu yang nggak kita paham gitu, yang nggak kita tahu kan ngapain kita sharingin gitu kan ya. Nah mungkin gitu aja sih guys untuk konten kali ini. Semoga dari konten ini ada hikmah dan manfaatnya ya untuk kita semua. Dan semangat berpuasa bagi yang menjalankan, semoga amal dan pahalanya berlipat-lipat ya. Karena kalau bulan puasa ini kan amalnya ditingkatin ya. Semangatlah buat seluruh umat Islam di dunia untuk menjalankan puasa. Oke gitu aja guys. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena aku juga di sini masih belajar. Dan tolong support ya channel aku ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Karena aku di sini pengen bikin konten-konten yang ada edukasi, bermanfaat gitu. Amin ya guys ya. Menghibur juga gitu lah buat tontonan-tontonan kalian di rumah ya. Oke gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.